Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Emilia Putri. Sekarang berada di rumah jabatan Ibu Bupati Sri Juniarsih Mas. Jadi pagi hari ini saya akan mengulik keseharian Ibu. Apa aja sih yang Ibu lakuin? Yuk teman-teman. Haji Sri Juniarsih Mas MPD merupakan Bupati Berau yang menjabat mulai 26 Februari 2021 hingga saat ini. Beliau merupakan Bupati perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Berau. Wanita yang akrab dengan sapaan Umi ini lahir pada 25 Juni 1976 dan saat ini telah berusia 48 tahun. Wanita berparas ayu ini mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Tanjung Redep dan lulus pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SITT Muhammadiyah dan lulus pada tahun 1991. Selanjutnya melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah lulus pada tahun 1994. Kemudian Umi melanjutkan pendidikan S1 di STIT Muhammadiyah dan lulus tahun 2015. Lalu melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2018. Beliau pernah mengikuti beberapa organisasi, yaitu pernah menjadi Wakil Ketua OSIS SMA Muhammadiyah, menjadi anggota Ikatan Remaja Muhammadiyah, anggota Aisyah Kabupaten Berau, dan Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Berau periode 2004 sampai 2008. Selain itu, Umi juga pernah menjadi anggota Pokja 1 TPPKK Kabupaten Berau periode 2010 sampai 2015, Ketua TPPKK Kabupaten Berau periode 2016 sampai 2020, Ketua Dekranasda Kabupaten Berau 2016 sampai 2020. Tidak hanya itu saja, istri dari Kombes Pol Edi Suswanto ini juga sempat menjadi pembina Bunda PAUD periode 2016 sampai 2020. Wakil Ketua Pokjanal Posyandu periode 2016 sampai 2020, Dewan Pembina Gabungan Organisasi Wanita, Pembina BKPRMI Kabupaten Berau, dan Ketua Forum Berau Sehat periode 2017 sampai 2020. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Kabar baik. Gimana Mbak? Baik juga. Sini sebelah sini, dapat bukan betas. Oh iya Umi, kalau boleh tahu ini proposal yang mau ditandatangan perihal apa? Kalau ini proposal dari masyarakat, kelompok tani tentang permohonan bantuan bibit jagung. Jadi ini saya disposisikan kepada Distanak ya, ya Dinas Peternakan ya untuk dibantu. Kalau ini sih memang merupakan program kerja pemerintah daerah dan ini kita biasanya untuk petani, kemudian peternak, kemudian juga nelayan. Dan itu semuanya berkelompok. Kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pekebun, biasanya kayak gitu. Itu kan beda-beda tuh permohonannya. Nah, itu yang harus disposisi untuk disposisikan kepada kepala dinas dan ditindaklanjuti untuk dibantu seperti itu. Oh iya Mi, sebelum menjabat sebagai bupati, bagaimana sih kesehariannya Umi? Sempat saya aktif berdagang. Jadi saya ini basic ini bukan birokrat, bukan politisi, tapi pedagang sebenarnya. Sebenarnya karena ya saya senang memang dari kecil, dari usaha-usaha yang kecil gitu ya, usaha-usaha kecil ya saya tidak ingin berpangku tangan menunggu diberi. Jadi memang saya selalu berusaha untuk tidak menunggu karena memang
Saya tidak bisa diam orangnya. Nah, kemudian saya jualan juga kayak pakaian-pakaian gitu ya, karena kan saya sukanya fashion. Iya benar. Sukanya fashion ya. Saya senang kalau jadi bapak tuh kalau pergi dinas saya selalu ikut. Tetapi saya kemana? Saya ke Tanah Abang atau ke butik-butik Belanja ya. untuk mencari fashion yang lagi tren pada waktu itu. Gitu. Biasanya setelah berbelanja fashion seperti itu, Umi jual kembali ke sini itu lumayan dengan harga yang gimana, atau untuk Umi aja pakai sendiri? Fashion. Sebenarnya saya orang itu fashionable. Ya, saya memang karakternya fashionable. Selalu mengikuti tren mode pada waktu itu. Hanya saya pikir kalau saya suka belanja pakaian, ini mau dipakai kemana aja, ini bagus banget gitu kan. Nah, teman-teman juga ngelihat saya punya usaha itu, punya pakaian tuh, kok kamu ini ya bagus gitu kan. Akhirnya saya sewa lah pada waktu itu, karena ada teman yang mau jual, janganlah, saya bilang saya sewa aja, minta dibantu. Akhirnya saya sewa selama hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya lumayan. Sebagai istri anggota DPR pada waktu itu ya saya jualan kemudian setiap waktu begitu, tiap bapak ke luar kota dinas, saya selalu ikut. Jadi pulang sudah bawa barang. Tapi aku nggak masukkan di pesawat, karena kalau saya masukkan di pesawat, bapak tuh almarhum selalu marah. Ini berat-beratin ini aja, nambah-nambah ini kayak gitu kan, nambah-nambah berat di pesawat gitu. Ini saya kirim. Setiap tahun seperti itu. Jadi memang dari situlah saya bisa dapat penghasilan lumayan dan tidak menunggu diberi oleh suami, dan bahkan bisa membantu suami. Karena kadang-kadang tamu-tamu itu ketika cari bapak, ada bapak bu, bapak lagi di luar, tapi yang dicari adalah saya. Jadi saya tuh waktu itu seperti anggota dewan yang punya konstituen tetapi tidak punya kantor. Ya, tapi saya sudah secara langsung berinteraksi dengan konstituen almarhum pada waktu itu. Jadi memang ya dinikmatilah sampailah pada proses saat ini. Karena pada waktu itu ketika jadi bupati bapak, saya menjadi ketua tim penggerak PKK, kemudian juga menjadi ketua Dekranasda, kemudian juga menjadi anggota beberapa organisasi sebelumnya gitu. Jadi memang ketika saya di Dekranasda, saya juga karena memang jiwanya dagang gitu ya, saya ngelihat di UMKM di Kabupaten Berau ini sangat luar biasa. Jadi saya kolaborasi dengan dinas yang terkait untuk bagaimana kita mengangkat UMKM ini lebih maju, lebih cepat gitu ya. Nah, akhirnya pada waktu itu tidak ada tenun kan di Berau, nggak ada sejarahnya tenun di Berau tuh, nggak ada sejarahnya. Nah, banyak ibu-ibu dari pendatang NTB, NTT yang punya tenun asli mereka. Saya bilang, ibu, kalau ibu tenun ibu, tenun khas NTT atau NTB, kami nggak berminat untuk memakainya. Bagaimana kalau ibu misalnya menenun tenun Berau. Jadi saya sempat dibantu oleh Brokol pada waktu itu, yang sekarang sudah ada rumah tenunnya di Tumpik Melayu di Meraang ya. Jadi punya rumah tenun, kemudian juga dibantu di Dekranasda Pusat, sampailah sekarang saat ini tenun itu berkembang di beberapa desa, sehingga mungkin bisa disaksikan pada Expo kemarin itu banyak sekali tenun-tenun yang sudah bervariasi dengan kombinasi antara Berau dan NTT, karena penenunnya dari luar, tapi dia sudah kombinasi dengan desain Berau seperti itu. Bahkan saya bermimpi
Ketika sudah seperti itu, ingin kerjasama dengan desainer. Demikian juga dengan batik gitu ya. Batik itu dulu cuma ada beberapa gitu ya. Sekarang sudah banyak pembatik ya. Yang saya motivasi juga mereka, ayo kalian harus lebih maju. Silahkan belajar keluar dan pulang kembali membagikan ilmunya kepada ibu-ibu di Berau, UMKM di Berau supaya juga punya usaha yang sama seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini banyak sih ekonomi yang kita bantu untuk angkat. Ada sebanyak 15.000 UMKM termasuk kuliner pada waktu itu. Sampailah akhirnya kemarin pada tanggal berapa ya, 3 hari yang lalu tuh, saya menerima penghargaan dari TV Kompas karena mendorong UMKM dan mengembangkan kearifan lokal. Nah, kalau berbicara tentang kearifan lokal, saya ingin berbicara tentang coklat ya. Coklat itu adalah salah satu coklat yang terbaik se-Indonesia untuk saat ini. Nah, sekarang alhamdulillah mungkin kalau Mbak suka ngafe, kayak misalnya ngafe di Ruang Sekta atau di Milkway itu coklat dari Berau. Dan kita kalau ada tamu-tamu datang kayak artis gitu ya, kalau datang ke sini mereka endorse, oh mereka suka ini kok kayak rasa coklat kuku gitu. Jadi ya saya senang anak-anak muda berkembang dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu memang saya dorong mereka untuk menjadi pengusaha, karena tidak semua anak muda punya nasib yang sama menjadi ASN dan sebagainya, menjadi perusahaan dan sebagainya, tapi ada juga yang memang harus mengembangkan usaha mereka. Nah, kemarin saya senam bersama dengan anak-anak UMB, senam bareng pada waktu itu dalam rangka selesai KKN kayak gitu ya. Saya dorong mereka karena mereka juga fakultas ekonomi. Ayo dong, kalian sebagai calon-calon pengusaha, kedepannya kalian tidak bisa menunggu, tetapi harus aktif dalam melihat potensi-potensi Berau ini. Seperti itu. Nah, akhirnya saya contohkanlah beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Berau. Nah, kalau bisa kita punya UMKM Center untuk UMB gitu ya. Karena kan sekarang sudah di SM Tower tuh kan, itu juga kampus, itu juga tempat acara-acara yang suka dipakai orang-orang, ada juga kafe-kafenya. Ayo dong kalian juga punya UMKM Center yang dimiliki oleh UMB seperti itu. Jadi terus berkembang. Ya, terus berkembang itu mungkin salah satunya. Demikian pun juga dengan PKK waktu saya menjadi anggota PKK. Itu sih yang memberikan pengetahuan sampai saat ini ya. 3 tahun berjalan ya, saya nikmati, saya jalani ya tanpa rasa mengeluh ya, sampailah di titik akhir masa jabatan seperti ini. Nah, tadi Umi ada menyampaikan sosok almarhum Bapak. Menurut Umi itu bagaimana sosoknya? Kalau Bapak itu karena dulu saya aktivis ya di SMA. Kalau Bapak itu dia adalah guru saya di SMA pada waktu itu. Ya, tapi saya nggak pernah memikirkan untuk dekat dengan Bapak, nggak pernah, karena saya dulu saya aktivis, kemudian saya juga anggota Paskibra pada waktu itu, karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan. Jadi pokoknya beliau tuh melihat saya kok ini aktif gitu ya, kemudian cari di kalangan teman-temannya itu dia cari, coba tuh anaknya Pak Maksir. Nah, nama bapak saya kan Pak Maksir gitu kan. Jadi beliau mencari. Nah, ternyata oh ini anaknya Pak Maksir kayak gitu. Dan ya udah berjalan begitu saja. Setelah lulus saya menikah. Lulus SMA saya menikah, kemudian juga tidak melakukan kegiatan di luar karena memang kata almarhum kami fokus jadi ibu rumah tangga saja seperti itu. Jadi saya memang
fokus ibu rumah tangga. Tetapi saya kecil-kecilan, kayak saya tuh mamanya bikin-bikin apa, saya ikutin di warung-warung kayak gitu. Jadi memang nggak bisa diem orangnya. Sampai bikin-bikin kue itu tiap lebaran tuh bikin-bikin kue Mbak, itu kalau lebaran tuh bikin kue kasih tester dengan teman-teman sebelum bulan puasa. Pada pesan semua. Jadi saya tuh kalau sudah bikin kue jam 3 saya bangun sahur tuh kan, jam 3 bangun sahur, kemudian juga udah ngocok mentega tuh banyak ya untuk ngocok mentega, sambil habis subuh udah memproses adonan kue-kue. Kemudian sampai jam 7-8 semuanya sudah beres. Anak-anak sudah bangun, jadi pekerjaan saya tidak terganggu, anak-anak pun tidak terperhatikan sampai mereka besar gitu. Seperti itu. Jadi memang sosok almarhum itu banyak memberikan, karena beliau itu kan sosoknya orangnya agamis sekali. Jadi memang dari kami keluarga almarhum dan anak-anak beliau, memang anak-anak dibesarkan dengan suasana pendidikan agama yang baik seperti itu. Jadi makanya kalau anak-anak saya itu kalau sudah lepas SD mereka selalu boarding di sekolah, boarding di luar lah di Kabupaten Berau. Karena saya berpikir kenapa mereka harus boarding dengan kedua orang tua yang sangat sibuk, sementara anak cukup banyak, anak tuh ada 3-4 ya kecil gitu kan. Kondisi mereka seperti itu mengharuskan saya pendidikan agama menjadi lebih penting. Sehingga saya boardingkan mereka. Kami pun sibuk juga tidak terganggu, komunikasi dengan anak juga tetap baik. Dan ketika mereka pulang ke Berau, SMP, SMA, mereka kuliah, mereka sudah punya basic pendidikan agama yang baik seperti itu. Jadi ya semuanya berjalan secara alami. Dan sekarang ya sebagian ada yang sudah menikah, ada yang sudah tinggal di luar kota gitu. Kemudian juga membantu saya dan sebagainya. Ya alhamdulillah dari 5 orang ini saya merasakan tidak memiliki kesulitan dalam mendidik anak, karena mereka sudah ditempa oleh pendidikan boarding school yang 24 jam. Memang anak-anak dididik dengan pendidikan agama yang baik seperti itu. Jadi ketika keluar mereka sudah tidak lagi canggung dengan dunia-dunia luar yang mungkin di luar kehidupan mereka. Mereka sudah punya benteng untuk menjaga diri mereka sendiri. Benar sekali. Jadi setelah beliau menjadi bupati almarhum, ya saya cukup tersedot kesibukan saya, bukan lagi sebagai pedagang, tetapi sebagai istri bupati, juga sebagai ketua PKK, ketua Dekranasda, dan duta perpustakaan seperti itu. Jadi memang lebih concern ke sana dibandingkan dengan basic saya sebagai pedagang. Dan ketika beliau mau kembali maju sebagai kepala daerah pada tahun 2020 yang lalu, ternyata memang pada waktu itu COVID cukup melanda seluruh masyarakat Berau, dan beliau karena aktivitas yang cukup tinggi, karena juga kelelahan seperti itu, menjadikan beliau ya terserang COVID pada waktu itu. Ya saya mendampingi almarhum sampai dari awal beliau masuk divonis sebagai penderita COVID sampai beliau akhirnya tidak sanggup lagi, ya karena mungkin Allah lebih sayang dengan beliau ya. Tapi semua itu saya jalani, saya dampingin beliau sampai pengabdian saya yang terakhir lah sebagai seorang istri. Dan ternyata dalam perjalanannya saya pikir setelah beliau sudah nggak ada, ya udah saya akan kembali ke kehidupan sebenarnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, pengusaha gitu ya. Tetapi ternyata di luar perkiraan saya harus menggantikan posisi almarhum pada waktu itu sebagai calon bupati. Ya pernah saya berpikir saya kayaknya nggak mungkin bisa deh kayaknya. Siapa saya gitu kan? Hanya sekadar istri bupati dan juga tidak punya pengalaman birokrasi lah di dalamnya, apalagi sebagai politis gitu. Tapi teman-teman relawan pada waktu itu kami akan mundur kalau ibu tidak mau mengganti almarhum.
akhirnya dengan Bismillah, dengan segala keterbatasan ya saya maju pada waktu itu. Dan tidak berpikir untuk menang ya pada waktu itu. Tidak berpikir untuk menang karena juga tahu diri pada waktu itu siapa saya gitu. Dan ternyata ya takdir Tuhan ya, ternyata saya sudah ada di titik ini dan sudah ada di penghujung masa jabatan saya. Nah, saya yang bercerita di masa COVID itu memang kita sering meninjau beberapa lapangan, terutama dalam pelaksanaan vaksin. Nah, jadi di sanalah saya bertemu dengan Bapak Kombes Pol Edi Suswanto yang sekarang menjadi teman hidup saya. Sekarang beliau lagi istirahat, lagi lambungnya lagi trouble. Tadi barusan saya buatin kunyit dulu, biar istirahat dulu lah kayak gitu. Nah, dan ternyata dengan ditemani beliau saya lebih percaya diri, kemudian juga beliau lebih banyak memberikan masukan-masukan tentang pemerintahan karena beliau sudah di birokrat sekitar 36 tahun dan pasti punya banyak pengetahuan tentang birokrasi seperti itu. Beliau banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan, memberikan pencerahan-pencerahan, kemudian juga banyak kita diskusi seperti itu. Ya, saya artinya ternyata ada guru saya, almarhum guru saya sudah tidak ada, ternyata ada guru saya yang menemani lagi. Ya inilah yang artinya memberikan kepercayaan diri untuk saya dan lebih banyak mengetahui dunia tentang birokrasi maupun politik seperti itu. Pak Kombes Pol Edi Suswanto sangat luar biasa buat saya, bukan hanya menemani sebagai teman hidup, tetapi juga menemani di saat saya sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan tentang ilmu birokrat dan politik. Ya, jadi kayak saya ini bukan politisi, tapi juga harus mengetahui ilmu birokrat. Jadi dua-dua ini harus balance lah seperti itu. Ini kan Umi pakai baju warna kuning nih. Kira-kira maknanya ini apa nih, Mi? Ya, pagi ini saya pakai baju kuning. Saya akan menghadiri acara Manutung Jukut ya, yang merupakan rangkaian acara dari hari jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redep yang ke-214. Dan pada pagi hari ini kita akan Manutung Jukut. Manutung Jukut ini memang merupakan sebuah agenda yang setiap tahun dilaksanakan. Dan ini merupakan saya anggap sebuah pesta ya buat masyarakat. Karena masyarakat itu acaranya Manutung Jukut dengan diberikan ikan, diberikan arang, dan bebas makan ikan sepuasnya. Kalau tidak salah, setahu saya tahun ini kita akan bakar ikan sebanyak 3 ton. Wow. Iya, sebanyak 3 ton. Jadi kita pesta ikan lah seperti itu. Jadi saya mau hadir, tapi sebelum acara saya nyelesaikan dulu sesempatnya saja. Nanti kalau pasti pulang saya pasti akan selesaikan. Nah, untuk selanjutnya kegiatan Umi apa lagi nih, Mi? Selanjutnya mungkin saya kalau acara selesai saya mungkin mau tengok rumah sakit. Ya. Mungkin saya akan tengok beberapa kegiatan yang sedang berlangsung sekarang seperti progres Videotron ya yang ada di Kilo 5 sana seperti itu. Jadi banyak sih kadang-kadang kalau saya lewat itu ada apa saya mampir kayak gitu. Sekarang kami sedang berada di lokasi pembangunan rumah sakit yang masih ini. Ini bagaimana sih upaya pemerintah Kabupaten Berau perihal kesehatan terhadap masyarakat? Saat ini saya sedang berada di rumah sakit baru ya yang sedang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau.
rumah sakit menuju tipe B. Saat ini baru berjalan sekitar 50%. Insya Allah di bulan Desember akan mencapai 100%. Ini sudah meliputi kebutuhan mekanikal elektrikal. Jadi selain rumah sakit baru ini, sekarang saat ini juga sedang berjalan rumah sakit pengembangan di rumah sakit lama Abdul Rifai. Demikian pun juga dengan puskesmas Kampung Bugis. Ini merupakan komitmen kami untuk masyarakat Kabupaten Berau dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan. Ke depan selain fasilitas yang ada, kita juga telah mempersiapkan tenaga kesehatan yang akan melayani pasien-pasien nanti di rumah sakit maupun di puskesmas seperti itu. Umi, bagaimana sih upaya pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan infrastruktur dan penanganan banjir? Ya. Saat ini kami sedang berada di daerah Kedaung. Ya, ini salah satu daerah dengan kondisi banjir yang paling parah. Nah, kami sudah melaksanakan sejak tahun 2021 secara bertahap untuk penanggulangan banjir. Nah, di sini adalah daerah banjir yang paling parah, dan kita bisa saksikan bahwa rekan-rekan sudah mulai melakukan aktivitas, dan insya Allah dalam 1 minggu ini akan sudah selesai. Dan penanggulangan banjir sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 itu akan tuntas, dan mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala berupa banjir lagi. Nah, Umi, di belakang kita sekarang sedang ada pembangunan apa nih? Ya. Saat ini kita sedang berada, latar saya adalah Gapura Selamat Datang. Ya, Gapura Selamat Datang, karena setiap tamu-tamu yang datang dari luar, itu kan dari arah bandara, dari arah Samarinda, jadi mereka datang langsung disambut dengan Gapura Selamat Datang. Ini sebenarnya baru 97%, masih ada lagi yang belum terselesaikan. Jadi masih belum finishing semuanya. Tapi intinya ini sudah kelihatan karena ada videotron yang juga langsung menyajikan tentang potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Berau. Ya, nanti ini akan didesain, ada lampu-lampunya yang cantik ya. Ini kota-kotanya taman-tamannya belum selesai, tapi insya Allah kita akan selesaikan di dalam waktu dekat, dalam 1-2 minggu ya. Taman-tamannya sudah rapi. Kemudian lampu merahnya juga tidak seperti itu. Lampu merahnya nanti nempel langsung di atas, ya. Seperti itu, ya. Jadi proses baru 97%. Ya, doakan semoga bisa secepatnya selesai. Dan ini tentu saja akan mempercantik kota Berau yang kita cintai. Terima kasih.